Halo semuanya, di video kali ini Koko akan lanjutin lagi pembahasan sampel paper NUS tahun 2016. Dan kali ini kita akan bahas soal nomor 32. Pembahasan soal-soal lainnya kalian bisa lihat link yang udah ada di description. Koko udah cukup banyak bahas soal dari sampel paper ini. Silakan ikutin pembahasan-pembahasan tersebut. Dan Koko yakin banget pasti akan membantu kalian ketika mengerjakan soal tes NTU maupun NUS yang sebenarnya. Sebelum Koko bahas soal nomor 32, bagi yang belum subscribe channel YouTube Koko, silahkan di-subscribe terlebih dahulu supaya kalian selalu dapat update ketika Koko upload video-video pembahasan yang lain yang tentunya akan sangat membantu persiapan belajar kalian. Kita langsung aja lihat soal nomor 32. Soal nomor 32 ini adalah soal statistik terakhir. Dia bilang di sini, sebuah mesin digunakan to back coal untuk mengisi coal. Masa dari coal yang delivered per bag, masa dari coal per bag itu terdistribusi secara normal. Bisa diasumsikan terdistribusi normal dengan berat rata-rata 65 kg dan standar deviasi 1,2 kg. Pertanyaan yang pertama. Misalkan 100 bag itu akan dipilih secara acak. Jadi 100 filled bags are chosen at random. Kita pilih 100 bag secara acak. Gunakan suitable approximation untuk menghitung peluang ada minimal 60 dari mereka itu 100 tas yang berisi 65 kg atau lebih dari itu. Soal poin pertama ini adalah tipikal soal binomial distribution. Kita punya 100 objek atau 100 kali trials. Kita cuma punya dua kemungkinan. Dua kemungkinannya adalah 65 kg atau lebih atau kurang dari 65. Jadi ini adalah typical binomial distribution. Dengan n atau number of trial 100, probability-nya kita harus cari dulu dari distribusi normal di atas. Jadi Koko akan cari dulu probability satu tas lebih dari 65 kilo. Probability-nya berapa? Koko akan pakai distribusi normal atau massa dari tas ini dengan variabel X. Terdistribusi normal. Min-nya 65, variance-nya 1,2 kuadrat. Kita mau cari dulu probability X lebih dari atau sama dengan 65. Ubah dulu ke variabel Z atau kita standarisasi. 65 dikurang 60 ini ya. 65 dikurang 65 dibagi 1,2 hasilnya 0. Z lebih besar sama dengan 0 itu probability-nya setengah. Berarti untuk 100 tas Koko akan pakai variabel Y. Terdistribusi binomial N-nya 100. P-nya itu setengah. P-nya setengah. Sedangkan Q-nya komplement dari lebih besar sama dengan 65 juga setengah. Nah, dia suruh kita gunakan approximation. Jadi Koko akan lihat dulu. Distribusi ini bisa di-approximate ke Poisson atau ke distribusi normal. Karena NP dan NQ-nya besar dari 5, maka kita bisa approximate ke distribusi normal. Jadi ditulis dulu sedikit di sini. Since NP more than 5 and NQ more than 5, kita bisa approximate ke distribusi normal. Distribusi normal itu parameternya dari distribusi binomial itu adalah NP, NPQ. Jadi Koko bisa dapat distribusi normalnya. NP 100 kali setengah 50. NPQ 100 kali setengah berarti 25. Inilah distribusi yang kita akan gunakan. Nah, yang ingin kita hitung adalah probability Y-nya lebih besar sama dengan 60.
at least 60. Probability Y besar sama dengan 60. Ubah dulu menjadi variabel V. V itu normal. Jangan lupa continuity correction. Karena kita mengubah distribusi yang tadinya discrete menjadi continuous. Jadi harus ada continuity correction. Continuity correction itu basically plus atau minus setengah 0,5. Kita tinggal lihat 60-nya harus include. Supaya 60-nya termasuk, maka Koko harus continuity correction menjadi 59,5. Karena kalau jadi 60,5 nanti 60-nya nggak include dan itu nggak boleh. Tinggal diubah menjadi Z. Standarisasi ya. 59,5 dikurang min 50 dibagi standar deviasi akar dari 25. Kita nanti akan dapat probability Z more than 59,5 dikurang 50 dibagi 5. Koko dapat 1,9. Tinggal gunakan table atau kalkulator untuk menghitung distribusi itu. Dan Koko akan pakai kalkulator. Bagi yang belum tahu cara pakai kalkulatornya, bisa cek playlist Koko tentang tutorial menghitung normal distribution menggunakan scientific calculator. Kalau Koko hitung dapat peluangnya 0,0287. Inilah jawaban untuk bagian yang pertama, 0,0287. Kita lanjut ke bagian kedua. Suppose two filled bags are chosen at random. Sekarang soalnya kita ubah. Sekarang kita akan pilih 2 tas secara acak. Hitunglah peluang. Yang pertama, masing-masing tas beratnya minimal 67 kilo. Koko akan tulis di sini. Probability tas pertama lebih besar 67. Tas kedua juga lebih besar dari 67. Berarti kita kali dengan tas yang kedua besar sama dengan 67. Perhatikan variabel yang Koko gunakan. Koko pakai variabel X. X itu menyatakan tas dengan rata-rata 65 dan standar deviasi 1,2. Kita ubah jadi Z. Ini Koko pindahin ke bawah ya supaya kelihatan. Nah, kita ubah dulu jadi Z. Probability Z more than or equals to 67 dikurang 65 dibagi 1,2. 1,667. Kemudian tinggal dipangkat 2 kan, karena kita menghitung 2 tas. Yang pertama dikali yang kedua. Kedua ini pasti sama dengan yang pertama. Jadi pangkat 2-in aja. Kalau dihitung 1,667, itu kita dapat 0,0477. 0,0478. Pangkatin 2. Koko langsung ya pakai answer pangkat 2. Hasilnya adalah 0,00228. 228. Inilah jawaban untuk bagian yang A. 2 tas, masing-masing peluangnya lebih dari 67 kilo. Yang B, the combined mass of coal in the two bags is less than 132. Combined mass berarti kita akan tambahkan. Tapi yang kita tambahin itu adalah variabelnya. Jadi X1 tambah X2 less than 132. Kita harus cari dulu distribusi atau expectation untuk X1 plus X2 dan variansnya. Jadi misalin aja X1 plus X2 itu sebagai variabel A. Cari dulu expectation dari A. Expectation itu ditambahin aja karena penjumlahan. Jadi expectation X1 tambah expectation X2. Expectation X1 itu 65, X2 juga 65. Jadi 65 tambah 65, kita dapat 130. Kemudian cari juga variance-nya.
Karena koefisiennya 1 semuanya, 1 sama 1 berarti cukup ditambahkan. 1 kuadrat var x1 tambah 1 kuadrat var x2. Varians x1 1,2 kuadrat, x2 juga 1,2 kuadrat. Sehingga varians gabungannya kita akan dapat 1,2 kuadrat kali 2, 2,88. Sehingga soal ini bisa kita ubah menjadi probability A less than 132. Ubah ke Z, standarisasi. 132 kurang 130 dibagi akar 2,88. 130 dibagi akar 2,88. Kalau dihitung kita akan dapat 132 min 130 dibagi akar 2,88. Koko dapatnya 1,179. 179. Dan kalau dihitung menggunakan kalkulator, probability-nya adalah 0,881. Inilah jawaban dari soal yang B. Soal yang B. Kita lanjut ke yang C, masih ada 2 pertanyaan lagi. Satu tas at least 1 kilogram more than the other bag. Jadi tas yang pertama, katakanlah seperti itu, minimal 1 kilogram daripada tas yang lainnya. Satu tas minimal 1 kilogram lebihnya dari tas yang lainnya. Jadi kalau Koko tulis di sini yang C, probability X1 at least besar sama dengan 1 kilogram more than X2. X1 besar sama dengan 1 ditambah X2. One bag contain at least 1 kg more than the other bag. Nah, kayak gitu ya. Pindah ruasin dulu X2-nya ke sebelah kiri, kita akan dapat X1 min X2 more than or equals to 1. Kemudian cari dulu expectation dan variance untuk X1 dikurang X2. Sama seperti soal yang atasnya, kita anggap ini variabelnya B. Expectation dari B, ini adalah expectation X1 minus expectation X2. Kita dapat 65 kurang 65 hasilnya 0. Cari juga variance-nya. Nah, variance-nya ini hati-hati karena variabelnya atau konstantanya negatif. Jadi kita harus tulis 1 square var x1 tambah min 1 kuadrat. Variance ini hubungannya kuadrat. Jadi ada min 1 kuadrat variance x2. Variance x1 1,2 kuadrat, varian x2 juga 1,2 kuadrat. Sehingga varians gabungannya adalah 2,88. Probability B more than or equals to 1, ubah menjadi Z. 1 min 0 dibagi akar 2,88. 0,569, 0,589 maksud Koko. Tinggal cari probability-nya menggunakan kalkulator. 0,589 itu 0,278. Inilah jawaban poin yang C atau poin ketiga. Pertanyaan terakhir atau poin yang D. Satu tas beratnya lebih dari 68 dan tas yang lain beratnya kurang dari 68. Satu lebih dari 68, satu lagi kurang dari 68. Itu yang D. Probability tas yang pertama lebih dari 68, more than 68. Tapi tas yang kedua itu harus kurang dari 68. Berarti dikali PX2 kurang dari 68.
Satu tas lebih dari 68, satu tas lainnya kurang dari 68. Kita tinggal hitung probability-nya. X1 lebih besar dari 68. Ubah menjadi Z. Langsung aja ya, 68 dikurang 65 dibagi 1,2. 2,5 dikali yang kedua kurang dari 2,5. Jadi tas yang pertama besar 68, tas yang kedua kurang dari 68. Nah, jangan lupa bagian ini kita harus kalikan dengan 2 faktorial. Kenapa harus dikali dengan 2 faktorial? Karena ada kemungkinan tas pertama yang lebih kecil dari 68. Tas kedua yang lebih besar dari 68. Jadi hasilnya nanti harus dikali lagi dengan 2. Koko mungkin geser di sini dulu. Kali 2. Jadi ini harus dikali dengan 2. Tinggal dihitung Z besar 2,5 dikali probability Z less than 2,5. Hasilnya dikali 2. Kalau Koko nggak salah hitung, ketemunya nanti 0,0123. Inilah jawaban dari bagian yang D. Nah, pembahasan Koko untuk soal nomor 32 selesai sampai di sini. Thank you semuanya yang udah nonton video ini. Kalau kalian belum belajar basic dari normal distribution, kalian harus pelajari dulu. Karena Koko nggak jelasin dengan detail basic dari normal distribution di sini. Jadi pelajarin dulu basicnya, baru bisa latihan soal ini. Sekali lagi thank you semuanya yang udah nonton video ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya.